Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas yang telah kami bikin sebelumnya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raul Marcelino Holdis dengan NIM F1S121147 sebagai moderator, dan anggota kelompok saya Muhammad Nabil dengan NIM F1S121137, Umar Al-Masjid dengan NIM F1S1216164, dan Alyuda Marion F1S1211165, lalu ada Rehan Malik dengan NIM F1S1211145. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, pendahuluan, yaitu PT Gading Putra Samudra didirikan pada tahun 2012 bertujuan untuk menciptakan nilai baru untuk memenuhi harapan stakeholder yang menyediakan layanan sea offshore dengan kapal yang sudah sesuai persyaratan untuk perusahaan oli dan gas, kontraktor pengeboran, surveyor, dan subsea companies. Penggunaan IT berperan dalam membantu proses bisnis, dapat menciptakan sinergi dan integritas perusahaan dalam perencanaan pengimplementasian sistem terintegrasi pada PT Gading Putra Samudra perlu melakukan perencanaan pengembangan cetak biru. Berikutnya, tinjauan pustaka Enterprise Architecture adalah sebuah master plan yang bertindak sebagai kolaborator dari beberapa aspek, diantaranya aspek perencanaan bisnis. Lalu TOGAP, The Open Group Architecture Framework. TOGAP adalah suatu framework yang banyak digunakan yang menyediakan metode tools untuk membangun, mengelola, dan mengimplementasikan serta pemeliharaan arsitektur enterprise dan sistem informasi. Berikutnya, ADM atau Architecture Development Method. ADM adalah elemen paling penting dari TOGAP yang menjelaskan proses bisnis dan menentukan kebutuhan enterprise arsitektur. Lalu ada value chain, adalah alat strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan yang bertujuan untuk mengidentifikasikan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam proses bisnis perusahaan dan mana yang dapat ditingkatkan untuk memberikan keunggulan kompetitif. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ryan Malik. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Instrumen pengambilan data yang dipilih adalah wawancara dan observasi, seperti yang terlihat pada gambar ini. Next. Pembahasan preliminary phase. PT Gading Putra Samudra sebagai suatu perusahaan offshore yang sedang berkembang dan melihat permintaan klien yang tinggi sadar akan pentingnya implementasi SI atau TI dalam perusahaannya. Dengan adanya perancangan enterprise architecture akan dibuatkan sebuah pedoman atau blueprint dalam blueprint. Dalam hal ini, metode yang dilakukan adalah menggunakan TOGAF ADM yang menggunakan 5 fase, yaitu Vision, Business Architecture, Information System Architecture, Teknologi Architecture, Openness and Solution. Next. Pembahasan Architecture Vision. Berdasarkan observasi dan wawancara pada stakeholder, perusahaan didapatkan untuk menunjang proses bisnis perusahaan dibutuhkan SI atau TI, yaitu memberikan layanan untuk meningkatkan dan membangun hubungan kerjasama, merancang blueprint arsitektur enterprise sebagai acuan, membangun sistem data yang terintegrasi, membangun sistem sharing data, mampu membentuk sistem terintegrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Baik, selanjutnya bisnis arsitektur secara garis besar
PT GS pada saat ini memberikan pelayanan seperti agensi, broker, logistik, crewing, manajemen, dan survei. Berdasarkan observasi yang dilakukan, hampir semua kegiatan yang dilakukan masih diproses manual. Dalam proses bisnisnya, divisi keuangan belum terintegrasi satu sama lainnya karena hal ini divisi keuangan belum efektif dalam melakukan penginputan data dan penyimpanan data. Divisi keuangan terdiri dari finance, purchasing, dan accounting yang harus saling terintegritas karena informasi yang dihasilkan harus cocok satu sama lain. Next. Berikutnya information system arsitektur. Dalam fase ini, pemodelan arsitektur terbagi menjadi dua, yaitu arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Sebelum melakukan pemodelan arsitektur aplikasi, aplikasi data harus diidentifikasikan terlebih dahulu. Setelah berhasil mengidentifikasikan arsitektur data, akan dilanjutkan dengan pemodelan arsitektur aplikasi. Next. Selanjutnya itu teknologi arsitektur. Pada fase ini menggambarkan teknologi yang dibutuhkan oleh PT Putra Samudra, dimulai dari penentuan teknologi yang dibutuhkan seperti perangkat lunak dan juga perimbangkan alternatif-alternatif dalam pemilihan teknologi. Pada saat ini, perangkat keras yang digunakan pada saat setiap divisi menggunakan komputer dengan spesifikasi yang bisa menunjang rekomendasi aplikasi yang diperlukan. Teknologi yang diusulkan adalah ada penambahan personal komputer yang akan digunakan sebagai database dan dalam teman saya yang lain. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Nabil. Persilakan. Ada opportunities dan solution. Peluang dan solusi pada PT Gading Putra Samudra untuk menghasilkan pemodelan arsitektur yang bertujuan untuk membuat sebuah blueprint arsitektur yang digunakan perusahaan sebagai acuan untuk memperbaiki atau mengimplementasi sistem saat ini dalam perusahaan. Dalam menunjang proses implementasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil risiko kegagalan dalam implementasinya, yaitu biaya dan pelatihan sumber daya manusia. Nah, di sini ada diagram. Kemudian di sini ada diagram value chain, bisa dilihat. Ya, aktivitas pendukungnya adalah human resource, infrastruktur, human resource, procurement, dan teknologi informasi. Teknologi dan sistem informasi. Dan aktivitas utamanya adalah ada inbound logistik, service, operasi, outbound logistik, dan marketing, dan sales. Yang bisa dilihat dalam gambar ini. Selanjutnya saya persilahkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aliuda Marion. Pada Aliuda kami persilakan. Selanjutnya adalah bisnis arsitektur. Pada diagram ini dijelaskan kotak-kotak alur berjalannya bisnis. Di sini terlihat pada bagian atas aktor pelanggan memulai interaksi dengan kantor Gading Putra Samudra,
untuk melakukan kegiatan pengiriman logistik. Selanjutnya, setelah hubungan dengan pelanggan selesai, maka pihak kantor dari pengiriman logistik melanjutkan pemrosesan data ke divisi finansial, divisi accounting, dan pada akhirnya membuat laporan keuangan yang mencakup informasi tentang operasi logistik. Jadi disarankan kegiatan yang lebih disarankan melakukan alur kegiatan ini agar terstruktur semua laporannya dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh kantor PT Gading Putra Samudra. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari penelitian, PT Gading Samudra dapat diambil kesimpulan. Dengan menggunakan TOGAF ADM pada perusahaan PT GS dapat menghasilkan perancangan sistem secara umum yang sesuai dengan visi dan misi pada perusahaan. Dari hasil penelitian didapat beberapa arsitektur aplikasi yang didapatkan pada stakeholder perusahaan, yaitu pada bagian BDP didapat aplikasi, pada bagian QHSE didapat satu, pada bagian HRD didapatkan satu aplikasi untuk meminimalisir kertas, didapat 3 aplikasi pada divisi purchasing, didapat 3 aplikasi pada bagian accounting, didapat 3 aplikasi, dan pada bagian finance didapat 2 aplikasi yang akan diintegritaskan menggunakan database. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada terdapat kesalahan, harap dimaklumi. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.